Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajarannya dapat bermanfaat dan ilmunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Di sini Teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak bersemangat. Ayo kita bersemangat. Pagi siswa buka eksamenan. Kami siap belajar berdoa, menuntut ilmu yang berguna, berperilaku dengan akhlak yang mulia. Kelas. Pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada nggak temennya yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Siapa aja? Farhan, Islamsyah, terus Peti apa Tiwi? Dina, terus Alika, terus Alfian. Oke, semuanya sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan diri, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Tujuan pembelajarannya dengan membaca buku teks, kalian peserta didik mampu menjelaskan tentang pemeliharaan diri, penyakit menular dan tidak menular. Kemudian melalui melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan tentang penyakit menular dan tidak menular. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi, Bapak pengen tahu dulu apa penyakit menular. Ada yang tahu nggak? Apa Rangga? Batu penyakit menular. Terus apa lagi? COVID. Apa itu COVID? Corona. Terus apa lagi? Pilek. Oke, pilek penyakit menular. Apa lagi? Arka, apa Arka? Apa? TBC penyakit menular. Apa lagi? Yang perempuan mana lagi? Amora. Apa? Demam berdarah. Demam berdarah penyakit menular. Melalui apa demam berdarah menularnya?
Melalui nyamuk. Namanya nyamuknya apa? Aedes aegypti. Apalagi selain itu? Aska apa Aska? Flu. Ya betul, influenza. Jangan malu-malu dong. Oke, sebelumnya marilah kita saksikan video terlebih dahulu. Kalian simak videonya, kemudian nanti Bapak akan kasih pertanyaan dari isi video tersebut ya. Mari kita sama-sama. Oh, sebelum kita video, kita pemanasan dulu. Bangun dulu, berdiri di samping bakunya masing-masing. Oke, biar semangat, biar terbantu. Yo, ikutin. What's going on? Kalau haus boleh minum dulu. Boleh minum dulu. Udah beli kan tadi minumnya? Boleh minum dulu. Oke, selanjutnya mari kita saksikan videonya. Kemudian Halo teman-teman, sudahkah kamu tahu tentang jenis penyakit tidak menular dan penyakit menular? Lalu, bagaimana penanganan dan pencegahannya agar kalian tidak terkena penyakit tersebut? Yuk, mari disimak. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular pertama yang akan kita bahas adalah penyakit asma.
Tahukah kamu tentang penyakit asma? Asma disebabkan oleh reaksi berlebihan saluran nafas bila terkena debu, asap, udara dingin, virus, makanan, dan lain sebagainya. Penyakit ini ditandai dengan sesak nafas dan nafas berbunyi atau yang biasa disebut dengan bengek atau mengi. Ingat ya, asma tidak menular. Nah, cara mencegah serangan asma yang pertama, hindari orang yang sedang batuk pilek. Yang kedua, hindari penyebab asma yang berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, asap, debu, bulu, makanan yang merangsang alergi, udara dingin, dan lain sebagainya. Penyakit tidak menular yang kedua adalah tentang epilepsi. Kamu pernah dengar tentang penyakit epilepsi? Epilepsi itu juga dikenal dengan istilah ayam. Epilepsi adalah kejang yang tiba-tiba terjadi tanpa didahului demam dan terjadi karena ada kelainan otak akibat infeksi atau penyebab lain. Penyakit ini tidak menular ya, dan juga bukan penyakit turunan atau karena guna-guna. Ada nggak sih bahaya epilepsi itu? Tentu, bila kejang tiba-tiba terjadi di tempat yang berbahaya, misalnya di atas tangga, di dekat api, di dekat kaca atau cermin, di jalan raya, di dekat kolam, atau yang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri. Lalu, bagaimana penanganan serangan epilepsi itu? Yang pertama, baringkan miring di tempat yang nyaman, teduh, sejuk, dengan sirkulasi udara yang cukup. Yang kedua, lepas kacamata, jaket, ikat pinggang, dan sepatu. Yang ketiga, bersihkan rongga mulut dari makanan, permen, dan lain sebagainya yang bisa membuat tersedak. Lalu yang keempat, tunggu sampai sadar kembali. Yang kelima, jangan diberi minum apapun sebelum benar-benar sadar karena bisa tersedak. Yang terakhir, ganjal gigi dengan sendok agar lidah tidak tergigit. Penyakit tidak menular yang ketiga adalah tentang diabetes mellitus tipe 1. Pernahkah kamu dengar tentang penyakit diabetes mellitus atau yang lebih sering dikenal dengan kencing manis? Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah penyakit yang disebabkan kurangnya atau tidak adanya hormon insulin dalam tubuh seseorang sehingga kadar gula darah dalam tubuhnya meningkat. Tanda dan gejalanya adalah banyak minum, banyak makan, sering kencing terutama di malam hari yaitu lebih dari 4 kali, dan sering lapar. Nah, itu tadi beberapa pembahasan tentang penyakit tidak menular. Pembahasan berikutnya adalah tentang penyakit menular. Simak ya teman-teman. Akhir-akhir ini kita sering dihantui dengan coronavirus atau yang lebih sering kita dengar dengan COVID-19. Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Tanda gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran nafas akibat penyebab lainnya. Gejalanya dapat berupa batuk pilek dengan atau tanpa demam yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernafasan ini menjadi berbahaya jika menyerang paru-paru, yaitu akan menjadi radang paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan agar kita tidak tertular virus yang tidak terlihat ini adalah: yang pertama, stay at home atau tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika terpaksa keluar rumah, pakailah alat pelindung diri, tetap perhatikan untuk jaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan segera mandi, cuci rambut, serta mengganti baju setelah kita kembali ke rumah. Yang kedua, pakai masker ya teman-teman. Memakai masker saat di luar rumah berfungsi mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Perhatikan cara pakai masker yang betul ya. Caranya adalah cuci tangan dahulu sebelum dan sesudah memakai masker. Lalu, pakai masker dan pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu. Hindari menyentuh masker saat memakainya. Cucilah tangan jika tidak sengaja tanganmu menyentuh masker. Saat melepas masker, cukup hanya dengan menyentuh talinya saja. Lalu, buang jika itu masker sekali pakai atau letakkan masker di tempat tertutup untuk dicuci jika menggunakan masker kain. Ingat, ganti masker jika sudah 4 jam dipakai ya. Nah, ini nih yang gak kalah penting. Biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sesering mungkin sebelum dan setelah melakukan kegiatan atau memegang sesuatu. Misalnya,
sebelum dan setelah makan, setelah buang air, sebelum dan setelah bermain, setelah menyentuh binatang, dan lain-lain. Penggunaan hand sanitizer hanyalah alternatif jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, misalnya saat kamu jauh dari sarana cuci tangan. Selanjutnya, hindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Masih ingat kan cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Ayo simak kembali video sebelumnya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan, misalkan mainanmu, gagang pintu, atau perabot yang ada di rumah lainnya. Lakukan etika bersin dan batuk saat kamu merasa ingin bersin atau batuk, apalagi jika terdapat orang lain di sekitarmu. Caranya, tutup mulut kamu menggunakan siku tangan atau tisu pada saat ingin bersin atau batuk. Jangan lupa buang tisu di tempat sampah ya. Nah, itu dia penjelasan untuk COVID-19 ya guys. Tetap waspada ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang flu burung yang gejalanya hampir sama dengan COVID-19. Flu burung atau avian influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe H5N1. Penyakit ini menular dari burung atau unggas ke burung dan juga dapat menular dari burung ke manusia. Apa tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan? Yang pertama, bila batuk disertai demam tinggi dan sesak nafas, segeralah berobat ke sarana kesehatan terdekat. Yang kedua, bila di sekitarnya ada ayam atau burung yang mati mendadak, segera lapor ke ketua RT. Yang ketiga, bila dalam 3 hari semakin parah, segeralah berobat ke sarana kesehatan yang terdekat. Pesan untuk kalian, cara mencegah batuk pilek adalah ingatkan orang yang sedang batuk pilek untuk memakai masker dan pakailah masker jika kamu sendiri yang batuk atau pilek. Lalu, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menutup hidung dan mulut ketika batuk pilek atau setelah bersalaman. Penyakit menular yang kedua adalah diare atau mencret. Diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang tercemar bakteri, virus, jamur, dan racun. Diare mengakibatkan kekurangan cairan tubuh dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk belajar. Diare juga mudah menularkan ke orang lain di sekitarnya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama pada diare adalah minumlah air yang banyak, bisa air putih, teh, atau kuah sayur. Minumlah Oralit 1 bungkus yang dilarutkan ke dalam air matang sebanyak 200 cc. Tetaplah makan dan minum. Hindari makanan yang dapat memperparah diare dan istirahatlah yang cukup. Selain itu, minumlah obat yang diberikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan petunjuk. Pesan utama untuk kalian dalam mencegah diare adalah biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sesudah bermain serta sebelum makan dan minum. Gunakan alat makan dan minum yang bersih. Jangan membeli makanan di tempat yang kotor. Menutup minuman dan makanan agar tidak dihinggapi serangga. Penyakit menular yang ketiga adalah cacingan. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan melalui tanah. Kita bisa tertular cacingan jika kita tidak menggunakan alas kaki atau bila kita memakan makanan yang tercemar oleh telur cacing. Biasanya, anak yang cacingan badannya kurus, perutnya buncit, rambut merah, tipis, jarang dan kusam, mata belekan, dan malas belajar. Pencegahan penyakit cacingan adalah memakai alas kaki jika bermain di luar rumah, biasakan cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas, cuci makanan sebelum diolah, dan memotong kuku seminggu sekali. Oh iya, hindari kebiasaan menggigit kuku ya. Penyakit menular keempat adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang menular disebabkan karena kamu kurang menjaga kebersihan kulit tubuhmu, termasuk kulit kepala yang harus dijaga kebersihannya dengan keramas minimal 2 kali seminggu untuk menghindari munculnya kuman dan kutu. Penyakit kulit bisa menimbulkan gatal dan perih, meninggalkan bekas yang luas, dan bisa menular ke orang lain di sekitar kita. Cara mencegah penyakit kulit adalah yang pertama, biasakan mandi minimal 2 kali sehari dengan sabun dan air bersih. Yang kedua, biasakan keramas minimal 2 kali seminggu. Yang ketiga, bilas badan dan rambut hingga bersih agar tidak ada sabun atau shampoo yang tersisa. Lalu yang terakhir, ganti pakaian dalam dan celana dalam 2 kali sehari. Penyakit menular yang kelima adalah demam berdarah dengue.
Penyakit ini disebabkan oleh virus yang dikeluarkan oleh nyamuk yang menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk yang mengeluarkan demam berdarah dengue adalah Aedes aegypti yang ciri-cirinya berwarna hitam dengan loren putih atau belang-belang berwarna putih di sekujur tubuh nyamuk, bisa terbang hingga jarak 100 meter dari tempat menetas. Nyamuk betina bisa berdarah di pagi hari dan di sore hari, senang hingga di tempat gelap dan benda bergantung di dalam rumah, hidup di lingkungan rumah, bangunan, serta gedung. Yang harus diingat untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue adalah mengenakan pakaian lengan dan celana panjang, jangan menggantungkan pakaian, handuk, dan lain-lain di belakang pintu, lakukan 3M+, menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai, hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk oles atau menggunakan kelambu. Tempat yang biasa dijadikan bertelur atau berkembang biak adalah tempat yang tergenang air bersih dalam waktu yang lama, seperti bak mandi, vas bunga, kaleng bekas, pecahan botol, penampungan air, lubang WC, talang air, dan lain sebagainya. Air kotor seperti got, air keruh, air empang, genangan yang berhubungan langsung dengan tanah bukanlah tempat yang cocok bagi Aedes aegypti untuk bertelur. Teman-teman jangan lupa untuk selalu memeriksa ada atau tidak jentik nyamuk di daerah sekitarmu. Jentik-jentik asalnya dari telur nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa dan bisa mengeluarkan penyakit. Penyakit lain yang juga dikeluarkan oleh nyamuk adalah malaria, kaki gajah, dan chikungunya. Oleh karena itu, perhatikan selalu lingkunganmu dan selalu periksa apakah ada jentik nyamuk atau tidak supaya kamu terhindar dari penyakit-penyakit itu. Nah, itu tadi teman-teman beberapa penjelasan tentang macam-macam penyakit menular ataupun tidak menular yang harus kalian pahami. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, agar kalian bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nantikan video selanjutnya dari kami ya. Pembahasan di video selanjutnya akan lebih seru loh. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Dah. Oke. Jadi tadi penjelasannya tentang penyakit menular dan tidak menular. Ternyata caranya agar penyakitnya tidak menular harus dengan apa? Menjaga kebersihan lingkungan, itu yang utama. Makanya setiap hari itu ada yang piket, petugas piket, membersihkan kelas. Selain membersihkan kelas, membersihkan lantai juga di kolong-kolong meja tuh. Barangkali ada sampah-sampah bekas makanan ya. Jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan di lingkungan kelas kalian atau di lingkungan sekolah. Ternyata jentik nyamuk itu adanya di air bersih, air mengenang yang bersih, bukan di air kotor ya. Jadi makanya Bapak berikan tugas untuk yang dokcil itu piket setiap minggu, ada yang memeriksa apa? Jentik nyamuk di mana saja? Di kolam ikan, terus di kamar mandi, terus di dispenser ya. Kemudian di ember-ember bekas kalian ngepel itu ya. Nanti sekarang selanjutnya kalian nanti Bapak kasih gulungan kertas. Nanti kalian memilih kelompok kalian. Nanti kalian di sini kalian Bapak bagi kelompoknya menjadi beberapa nama hewan. Kalian manggil ke teman kelompoknya, jangan pakai namanya, tapi nama hewannya. Misalkan ayam gimana bunyinya? Kok kok kok. Terus bebek, kwek kwek kwek. Terus kucing, ya meong. Itu. Nanti kalian panggil teman sekelompoknya dengan bunyi dari hewan-hewan tersebut. Tidak usah ambil nama. Kemudian kalian bergabung dengan kelompoknya. Bisa semua yang ngerti? Oke, Bapak bagi satu-satu. Nanti jangan dibuka dulu, nanti bukanya barengan. Pegang dulu, Jim.
Pegang dulu ya, pegang dulu. Pegang dulu, jangan diintip dulu, Dik. Jangan diintip dulu. Berapa? 2, 3. Jangan diintip dulu, Dik. 5. Jangan diintip dulu. Kemudian, oke, sekarang dibuka. Ayo, gabung. Yo, bebek panggil bebeknya. Ayo, panggil. Ayo bergabung. Satu tuh, mau tuh. Ayo cepat, gabung. anggota kelompoknya. Terus di bawah kelasnya ditulis. Oke, di bawah kelasnya kalian mau maju atau menjelaskan menggunakan apa? Pertama presentasi, kemudian gambar bercerita atau menggunakan berbagi peran. Oke, kelompok yang pertama dulu. Siapa namanya? Apa ini? Kambing. Kambing apa kambing? Penyakitnya apa kambing? Kambingnya apa kambing? Bahasnya apa? Penyakit apa? Cacar. Cacar. Apa pakainya kambing? Mau pakainya apa? Presentasi, gambar bercerita atau berbagi peran? Peran aja ya. Apa?
Presentasi. Kemudian yang kedua, belakangnya apa? Bebek. Bebek apa? Penyakitnya. Oh, sapi. Bebek dulu, bebek. Penyakitnya apa, bebek? Hah? Geser. Pakainya apa? Bukannya ada. Bebek mana? Apaan? Merah. Tiga. Sapi. Sapi apa bilangnya sapi? Apa harga? Ayo apa? Kopi. Apa harga pakainya? Selanjutnya apa ini? Kucing. Kucing apa? Influenza. Apa makanya Zara? Gambar. Hah? Gambar bercerita. Ya. Gambar. Arka apa Arka? Satu lagi apa? Ayam apa bal? Bermain beran bal? Apa penyakitnya? Rabies. Apa? Apa nih Arka? Bermain beran. Oke, bagus. Oke, silakan kerjakan yang KPD-nya waktunya 15 menit. Kemudian nanti presentasikan satu. Iya, nama-nama kelompok. Iya, nama kelompoknya, anggota kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Kalau kurang bawanya nggak apa-apa. Ya. Tulisnya di belakangnya sini, ya, yang kosong ya. Tulisnya. Nah, bikin itu berarti kalau bikin apa namanya naskah ya. Misalkan ada yang sakit apa? Ya, paling harus tunggu. Jangan dikira pakai masker. Lagi batuk-batuk. Terus cara ininya apa namanya? Ya. Sebenarnya masing-masing. Iya. Beda orang. Ayo cepat 15 menit
Perlu sabar. Ini COVID. Kan bawa penyakit dulu. Ya. Apa? Ini apa ini? Dua ini apa? Bagus sapi. Mana ada sapi mana ini? Ada. Ini manusia sapi. Ini jadi keren. Jadi keren cuci tangan. Oh iya. Jadi keren buat cuci tangan. Oh jadi masker. Sama itu.
Oke, sudah selesai. Nah, 5 menit lagi waktunya. Kamu jadi apaan, Pak? Subur mana tadi harusnya? Kenapa suka main guru? Nah, udah lanjut. Amat suka main guru, madam. Cuci tangan nggak, Man? Oh, apa? Nama temannya siapa? Aku apa buat sendiri sih? Ini bagus. Ini baru lagi buat mikir. Ada yang nulis saya. Cepetan aja dong. Iya. Oke, kelompok 1 siap. Ya, kelompok kambing. Ayo. Wis, maju wis. Pak. Oke, silakan. Kelompok 1. Ayo, cepat nih. Ayo. Kelompok kambing, Arman ayo. Radit.
Oke, kelompok kambing penyakitnya yang dipilih penyakit menular yaitu cacar melalui presentasi. Ayo. Sini ke tengah Mas. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama melakukan vaksinasi cacar air. Menjaga kebersihan diri sendiri, pakaian dan lingkungan. Melalui berjabat tangan atau bersentuhan langsung dengan gelembung bintik yang besar. Kedua, cacar air juga dapat menular melalui udara, misalnya saat penetran cacar bernafas. Ini dampak bagi oleh udara kita dapat menular cacar air juga melalui barang pribadi serta di pakaian. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk reward untuk kelompok kami. Tepuk reward. Ayo selanjutnya kelompok bebek. Ayo. Cepat. Silakan kelompok bebek. Ya kelompok bebek boleh maju. Ayo berani. Sana ke tengah lagi, geser dia. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana? Oke. Mana itu gambarnya? Kan tadi gambarnya. Kasih tahu gambar yang tunjukin Brian sama Brian. Nah, mana gambarnya itu orang sedang apa? Sedang sakit perut, sesak napas. Terus. Maka membutuhkan waktu yang lama untuk mengobati penyakit ini. Ini menggunakan jalur ini
kelompok ini? Ada. Apa Bal? Bal mau nanya. Pak, jadi jadi gambarnya itu gambar orang lagi apa tadi? Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Ya, duduk, balik dulu. Ya, lanjut. Kelompok Sapi. Ayo, Mo. Ayo. Ayo, tiga. Dan kawan-kawan. Siap. Perhatikan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermain peran. Ulangin dong. Sambil dipraktekin, sambil diperagain. Siapa dulu? Maju dulu. Terus. Di sini dong, ke sini ininya. Artanya ke sini. Ke sini majuan. Aduh, badan turun, Mas. Terus. Yang keras suaranya. Udah. Terus, baca lagi. Cara mencegah mencuci tangan sebelum makan, menjaga kesehatan, memakai masker, dan tertib. Dan tadi menjelaskan tentang apa? COVID-19. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Lanjut, kelompok kucing. Meong, meong. Kelompok meong. Salam dulu dong. Ayo perhatikan yang lain, perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing ingin mempresentasikan dengan cara gambar bercerita. Satu, influenza atau yang lebih umum dikenal dengan flu adalah penyakit menular yang paling umum diderita oleh orang-orang. Influenza ini disebabkan oleh virus. Influenza adalah virus yang setiap waktunya bermutasi, sehingga sistem imunisasi tubuh sulit mendeteksi virus yang satu ini. Karena sistem imun tubuh mendeteksi virus
didapatkan di buah-buahan maupun vitamin yang dikandung. Pencegahan lainnya adalah dengan menggunakan masker dan minum, terutama bagi yang rendah. Coba gambarin lagi. Ini gambar yang sudah kita buat. Ya, apa itu? Ini adalah orang yang sedang bersin. Mesin, terus? Jika bersin, Gunakan? Ya. Untuk mencegah virus flu, bahwa kita harus menggunakan masker dan menjaga daya tahan tubuh. Ya, tepuk riwan. Hebat. Oke, kalau gitu. Ya, lanjut kelompok terakhir, kelompok ayam. Hebat, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit rabies adalah penyakit yang menyerang sistem saraf pusat pada manusia maupun hewan berdarah panas. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies dan ditularkan pada manusia melalui hewan, anjing, kucing, atau kera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok ayam. Tadi sudah dijelaskan tentang semuanya tadi penyakit menular. Dengan gaya belajarnya ada yang presentasi, gambar bercerita, kemudian bermain peran. Oke, sekarang Bapak minta untuk ada yang menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Siapa? Siapa yang mau maju untuk menyimpulkan? Coba, maju. Ayo, kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang penyakit menular dan tidak menular. Jadi penyakit yang menular ada COVID, rabies, Terus? Asal? influenza, Bisa. TBC, dan tidak menular penyakit stroke, diabetes, Ya. Oke, tepuk tangan buat Rika. Selanjutnya dari perempuan satu orang siapa? Ayo, tadi. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini apa yang didapat? yang kita pelajari harus kita lakukan di kehidupan. Jadi sudah tahu tentang penyakit menular dan tidak. Dan kita sudah tahu tentang penyakit menular dan tidak menular, jadi tetap menjaga kesehatan kita dengan baik. Oke, terima kasih Melody. Yuk, selanjutnya Bapak pengen tahu pengen dari laki-laki lagi pilih perasaannya untuk hari ini. Ayo cepat. Zikra boleh Zikra yang depan. Perasaan pembelajaran hari ini. Ayo Zikra. Ceritakan tentang perasaannya pembelajaran hari ini. Yang mana? Pilihnya, emotnya. Ya, kenapa
bersama teman-temannya. Oke, tepuk tangan buat Cinta. Lanjut, siapa lagi yang mau bercerita tentang pengalamannya hari ini belajarnya? Oke, Bang Billy, ayo Bang Billy, Bang Billy. Bang Billy yang mana Bang Billy? Seru, bahagia. Gimana bahagianya Bang Billy? Oke, tepuk tangan. Perempuan dong, jangan kalah, jangan laki-laki doang. Ayo, perempuan. Sapiko, Sapiko, ayo Sapiko. Ayo Sapiko, coba. Ayo, ternyata udah dua bahagia nih. Yo, Sapiko coba apa perasaannya? Yo, Sapiko, gimana perasaannya? Setelah belajar hari ini. Gimana? Ya, bahagia juga. Apa bahagianya Sapiko? Kenapa bisa bahagia? Karena sudah berani maju ke depan ya. Oke, terima kasih Sapiko. Oke, baiklah. Itulah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu kita setelah mengetahui tentang penyakit menular dan tidak menular, kemudian cara pencegahannya seperti apa, cara menjaganya seperti apa agar tidak terkena pada diri kita masing-masing. Baiklah, pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.